Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi rabbi yassir amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah semoga kita semua termasuk daripada golongan hamba-Nya Allah yang bersyukur. Salawat beriring dengan salam marilah kita sajikan kehadiran Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah semoga kelak yaumil akhir kita mendapat syafaat Rasulullah. Allah izinkan kita dapat memandang wajah indah Rasulullah dan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah dan seluruh keluarga kita di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, insyaallah kami senantiasa mendoakan semoga Bapak Ibu semua diberikan kemudahan, terkhusus kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkhusus kenikmatan di dalam beribadah. Karena betapa banyak orang yang beribadah tetapi tidak mendapat nikmat. Akhirnya beribadahnya buru-buru dan tergesa-gesa. Karena segala sesuatu yang nikmat, maka insyaallah dia akan menikmati dan tidak terasa melakukannya. Karena yang nikmat akan dicari. Kalau belum mendapat nikmat, maka dia akan pergi ataupun tidak akan mencari. Bapak Ibu dalam kata Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung, berpikir sejenak. Malam hari ini sudah malam ke-25 Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dulu Bapak Ibu para sahabat, terkhusus Rasulullah Muhammad SAW di 10 malam terakhir mereka bersedih, menangis karena Ramadan akan meninggalkannya. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan Ramadan itu akan menemui kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena betapa besar fadilah ketika kita melakukan pengamalan di bulan Ramadan. Ibadah salat sunnah nilainya sama dengan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib dikalikan 10. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan ketetapan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah 5 malam lagi atau mungkin 4 malam lagi. Benar-benar kita merenung. Tahukah kita Bapak Ibu dosa kita? Tidak ada yang tahu dosa kita. Kalau Allah tampakkan dosa kita, maka semua kita akan menangis Bapak Ibu. Karena dosa itu tidak ditampakkan, maka orang tidak sibuk untuk bertobat, memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu Bapak Ibu, terkadang Bapak Ibu kita mengunjungi saudara kita di rumah sakit, tetapi mereka yang sakit sampai hari ini masih terbaring di rumah sakit. Terkadang kita yang mengunjungi itu pula yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, bersiaplah. Imam Syafi'i menyampaikan di akhir-akhir Ramadan banyak orang mencari baju lebaran, tetapi mereka lupa bahwa kain kafannya sedang ditenun. Bisa jadi Bapak Ibu, kain kafan kita sedang ditenun Bapak Ibu. Kata para ulama dan guru kami menyampaikan, sejauh manapun anak merantau, pasti anak akan pulang juga. Selama apapun kita hidup di dunia ini, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya tentang umur kita gunakan apa umur kita? Ketika Allah tanya harta kita, tentang umur Allah tanya satu pertanyaan, kamu gunakan apa umurmu itu? Tetapi Bapak Ibu tentang harta Allah tanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama Allah tanya, dari mana harta ini
kemudian Bapak Ibu, si orang tua tadi menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Lalu ia bertanya kepada istrinya yang keempat, "Wahai istriku yang keempat, maukah engkau menemani kematianku?" Si istri yang keempat menjawab, "Aku tidak mau menemani kematianmu, wahai Bapak tua." Kemudian Bapak tua kecewa. Karena Bapak tua kecewa dengan istrinya yang keempat, maka Bapak tua bertanya kepada istrinya yang ketiga, "Wahai istriku yang ketiga, istriku yang keempat tidak mau menemani kematianku. Apakah engkau mau menemani kematianku?" Si istri yang ketiga menjawab, "Mau, wahai Bapak tua, tetapi sampai di rumah saya." Lalu kemudian kembali Bapak tua kecewa. Lalu dia bertanya kepada istrinya yang kedua, "Wahai istriku yang kedua, istriku yang keempat dan ketiga, yang keempat tidak mau menemani kematianku, yang ketiga hanya mau menemani kematianku, hanya mengantar sampai di rumah saja. Wahai istriku yang kedua, maukah kau menemani kematianku?" Lalu istri kedua menjawab, "Mau, wahai Bapak tua. Kalau istrimu yang ketiga mau menemani kematianmu sampai di rumah, maka aku mau menemani kematianmu, tapi hanya sampai di kuburan saja." Kembali Bapak tua kecewa. Lalu kemudian Bapak tua bertanya kepada istrinya yang pertama, "Wahai istriku, maukah engkau menemani kematianku?" Sebelum Bapak tua menyelesaikan pertanyaannya, istri pertama langsung menjawab, "Wahai Bapak tua, akulah yang menemani kematianmu." Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah apa maksud daripada cerita yang saya sampaikan? Cerita yang dari apa yang saya sampaikan ini adalah cerita para ulama dan guru-guru kami ketika kami belajar dulu di pondok, Bapak Ibu. Ketika kita tanya kepada istri kita yang keempat, siapakah istri kita yang keempat? Kesenangan kita, jabatan kita. Ketika kita tanya, "Apakah kamu mau menemani kematianku?" Dia akan menjawab, "Aku tidak mau menemani kematianmu." Ketika kita mati, kesenangan kita, jabatan kita akan segera meninggalkan kita. Lalu siapakah istri kita yang ketiga? Ketika ditanya oleh Bapak Allah, "Maukah engkau menemani kematianku?" Dia menjawab, "Aku mau menemani kematianmu, tetapi sampai di rumah saja." Siapakah itu? Pakaian kita, Bapak ya, peci kita, mobil kita, motor kita. Ketika kita mati, motor kita, baju kita, dan semua akan tinggal di rumah kita, Bapak ya. Dia tidak mau menemani kematian kita. Istri yang kedua adalah, siapakah istri yang kedua? Mereka adalah istri kita, suami, anak-anak kita, teman-teman kita. Ketika kita tanya, "Maukah kau menemani kematianku?" Mau, tetapi hanya sampai saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika roh sudah keluar daripada jasad, kita mengalami kematian, kita akan diantarkan ke makam. Hari ini Bapak Ibu coba pikir, mungkin tahun lalu ada saudara-saudara kita yang ikut sholat tarawih bersama kita, tetapi mereka hari ini di kuburan sedang menangis, Bapak Ibu. Adakah keluarganya menemani? Tidak. Adakah temannya menemani? Tidak ada. Lalu siapakah yang dimaksud dengan istri pertama? Ketika Bapak tua bertanya, "Maukah engkau menemani kematian?" Sebelum Bapak tua menyelesaikan pertanyaannya, maka istri pertama langsung menjawab, "Akulah yang menemani kematian." Siapakah itu? Sholat kita. Siapakah itu? Sedekah kita. Siapakah itu? Amal baik kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat-sholat tarawih kita, sholat-sholat isya, dan sholat-sholat wajib yang lain, itulah teman setia Bapak Ibu. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada sholat di dunia, itulah dia teman setia. Jikalau ada sedekah di dunia,
kalau ada harta, misal sedekah 2.000, harus ada malu Bapak Ibu. Untuk perut Bapak Ibu mungkin 200.000 kita mampu, tapi kenapa untuk sedekah kita hanya 2.000, hanya 5.000? Yang kita cari Bapak Ibu siang dan malam, yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita, belum tentu dia ingat kita Bapak Ibu. Usahakan minimal sedekah, sholat zuhur 100.000, sholat asar 100.000, sholat maghrib 100.000, sholat isya 100.000, sholat subuh 100.000, 500.000. Itulah untuk kita Bapak Ibu. Harta yang dimakan akan menjadi kotoran, harta yang disimpan akan menjadi rebutan, harta yang disedekahkan inilah yang akan menjadi pembela kita dan akan menjadi penerang kubur kita Bapak Ibu. Gunakanlah kesempatan Ramadan yang masih Allah beri. Ketika kita bersedekah 1, maka Allah balas 10. Belum tentu Bapak Ibu, Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Semoga tentang apa yang kami sampaikan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Kami tidak ada maksud untuk menggurui. Kami para dai hanya mengingatkan diri kami pribadi. Apabila ada manfaat tentang apa yang kami sampaikan, silakan Bapak Ibu ambil dan amalkan. Dan marilah kita sholat tarawih menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari tanpa kita sengaja. Semoga Bapak Ibu sholat tarawih